Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Kembali lagi bersama saya Dennis Juang ya. Sebelum saya bahas video hari ini, ada yang komen saya sekarang jarang tampil atau kami para pejuang batik jarang membuat video baru seputar batik tulis akhir-akhir ini. Nah, jadi video hari ini akan menjawab apa yang akan kami sajikan dengan bahan batik tulis pastinya. Di video hari ini simak terus, tonton, jangan di skip. Seperti biasa, jangan lupa di like juga. Oke, kembali lagi ke video sebelum video hari ini tayang, yaitu video tentang 3 bulan lalu, hampir 3 bulan lalu. Mungkin kalau video ini tayang sudah melebihi 3 bulan ya. Saya sempat bercerita, saya mendapatkan ide memanfaatkan kain batik tulis yang seringkali sisa potongan. Nah, jadi ide itu terbesit dan menyambut hari raya yang akan datang, yang paling dekat ini. Jadi ide itu langsung terbesit, langsung saya bercerita di video yang lalu itu. Buat yang belum nonton boleh ditonton juga video time lapse saya mendesain beberapa tampak dari desainnya, desain sebuah peci. Hari ini sudah kami tampilkan hasil jadinya. Hasil jadinya sebuah peci dengan bahan batik tulis. Nah, ini mungkin yang pertama di Indonesia ya. Mungkin juga di dunia. Jadi terbesit dan kami selalu mengutamakan kualitas ya. Seperti biasa, kualitas jadi nomor 1 di koleksi batik tulis Kereta Kencana Batik, atau biasa kami juga dipanggil pejuang batik. Jadi kami tidak mau tanggung-tanggung, kami ingin seperti moto kami yang biasa, yaitu melestarikan warisan budaya Indonesia. Jadi warisan budaya Indonesia ini sudah dikenal sampai mendunia ya, batik tulis. Jadi jangan tanggung-tanggung ya. Ketika kami mendesain, kami menggunakan bahan yang otomatis paling best ya, paling bagus, terbaik di kelasnya. Kemudian menggunakan jasa atau para UMKM penjahit yang memang profesional di bidangnya. Nah, begitulah hasilnya. Sudah selesai dijahit dan tidak tampak ini adalah kain dari bekas potongan. Nah, tidak tampak sama sekali, malahan rapi sekali. Itulah kelebihan kami para pejuang batik dan para UMKM, yaitu seniman batik tulis, kemudian para penjahit yang selalu mendukung kami juga ya. Tanpa mereka sebenarnya kami bukan apa-apa ya. Jadi lebih cocok sebutan panggilan pejuang batik itu lebih cocok sebenarnya disematkan kepada para seniman, para tailor, penjahit, dan anda-anda yang pastinya yang memakai batik tulis. Biarpun batik tulisnya Anda mendapatkan batik tulis itu dari siapapun, dari manapun, semasa itu batik tulis berarti Anda sudah ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia. Yang lebih baik lagi yaitu Anda juga membantu UMKM di Indonesia. Oke, jadi itu sedikit pembukaan tentang video sebelumnya. Bisa ditonton, nanti akan ditampilkan juga linknya mungkin di bawah caption dan deskripsi seperti biasa. Tapi di video kali ini yang akan saya bahas itu adalah sejarah tentang sebuah peci. Nah, ini menarik nih, sejarah sebuah peci ya. Jadi
saya dan tim mengumpulkan dari banyak artikel, bacaan-bacaan dari Mbah Google. Nah, jadi kami rangkum, kemudian akan saya ceritakan sedikit beberapa informasi sejarah sebuah peci. Jadi saya sendiri pun memang belum tahu bahasa peci itu berasal dari mana sampai saya membaca sebuah artikel dari Mbak Google. Katanya jadi peci ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu petje. Nah, pet berarti kupia yang dipakai di kepala, J berarti kecil. Jadi kalau diartikan mungkin dalam bahasa Indonesia itu kupia atau topi berbentuk kecil gitu. Nah, untuk intonasi pembacaan PJ, karena saya kurang paham bahasa Belanda, buat para penonton yang lagi menonton yang mungkin paham bahasa Belanda, kalau saya ada salah dalam intonasi penyebutan kata PJ, boleh juga di komen di kolom komentar atau bisa juga di DM ke kami intonasi suara yang benar ketika membaca kata PJ ini. Kemudian ketika saya membaca dan tim mencari informasi dari banyak artikel, bagi bangsa Melayu, kaum Melayu, peci ini juga disebut sebagai kopiah dan dipakai di acara-acara, upacara-upacara ataupun acara resmi. Nah, yang menonton ini ya, ada yang Melayu nggak nih? Nah, kalau ada yang Melayu bisa juga komen apakah benar artikel yang kami baca ini. Kemudian di negara seperti Brunei dan Malaysia, setahu saya kalau di Malaysia memang mayoritas suku Melayu. Nah, di Malaysia dan Brunei juga mayoritas memakai peci di acara-acara resmi, upacara adat, dan ketika ada acara penting. Itu juga kami dapatkan dari beberapa artikel. Bahkan jika kita search di Google, Sultan juga sering memakai peci. Beranjak ke negara Maroko, ada juga artikel yang mengatakan bahwasanya peci ini berasal dari Maroko, yaitu sebutannya fes, F-E-S, atau harbusi, T-H-A-R-B-U-S-Y. Mungkin untuk penyebutan bahasa Maroko saya kurang paham, seperti bahasa Belanda di awal video. Buat anda-anda yang tahu cara penyebutan yang tepat, silakan perbaiki jika saya ada salah. Beranjak ke negara Turki, juga kami cari arti dari sebuah peci ya. Di negara Turki katanya penutup kepala yang model kecil ini, atau di Indonesia kita sebut dengan peci, sering dipakai oleh Ottoman Turki. Sedikit tambahan di dalam kesusastraan Melayu. Nah, kita kembali lagi ke artikel tentang peci di suku Melayu ya. Jadi di kesusastraan Melayu ini, syair dari Siti Jubaidah tahun 1840. Di dalam syair tersebut ada kalimat berbaju putih dan bersongkok merah. Nah, songkok itu sebutan bagi peci ya untuk suku Melayu. Kembali lagi, jikalau saya ada salah, karena kami pejuang batik juga mengumpulkan informasi dari beberapa artikel. Jika ada salah, mohon dikoreksi, saran dan kritik di kolom komentar. Oke, bagi Muslim di Nusantara ya, ini juga dari artikel di Indonesia, cerita tentang Muslim di Nusantara ketika memakai peci, yaitu dipakai di acara-acara resmi seperti upacara-upacara perkawinan, kemudian salat Jumat, acara resmi, dan
ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Khususnya mungkin di bulan-bulan puasa rata-rata mayoritas Muslim Nusantara memakai peci dalam menjalankan ibadah puasa. Untuk di Indonesia sendiri, kami mencari dan membaca dari beberapa artikel juga, peci ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah salah satu dari 9 wali. Nah, konon ceritanya beliau membuat penutup kepala yang menyerupai peci ini dan dihadiahkan untuk Sultan Fatah. Jadi di ceritanya itu Sunan Kalijaga ini, sang wali ini membuat penutup kepala yang dinamakan mahkota, tapi menyerupai sebuah peci, hanya saja ukurannya lebih besar daripada penutup kepala yang sekarang kita namakan peci. Namun ada juga artikel yang kami baca, asal usul dari peci ini juga bisa saja berasal dari Tiongkok, yang konon ceritanya dibawa ke Indonesia oleh seorang pelaut yang terkenal dengan nama Laksamana Cheng-ho. Bagi para fansnya Laksamana Cheng-ho ini mungkin bisa komen di kolom komentar, karena setahu saya Laksamana Cheng-ho ini ketika sampai di Indonesia beliau juga memeluk agama Islam. Di era kerajaan Majapahit, penutup kepala yang menyerupai peci ini juga dipakai oleh pasukan khusus kerajaan Majapahit. Kepopuleran penutup kepala peci ini sangat populer ketika di zaman di Indonesia, ya, kita ceritanya di Indonesia. Ketika di zaman Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau sering memakai penutup kepala atau peci ini ketika bertemu dengan para pemimpin dunia. Nah, mungkin beberapa foto akan kami slide ketika seorang Insinyur Soekarno memakai peci di setiap kegiatan resminya. Apapun ceritanya, apapun asal usulnya, kami pejuang batik selalu berinovasi di dunia batik tulis, memanfaatkan sebaik mungkin kain hasil karya dari seniman Indonesia. Saya Dennis Juang, mungkin video kali ini sudah berada di akhir video. Jangan lupa seperti biasa, like jika Anda menyukai video ini, subscribe juga, dan komen jika ada saran dan kritik. Saya Dennis Juang menutup video kali ini dengan moto pejuang batik. Sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia, dan sudah saatnya kita bangga memakai produk lokal.